Siapa di sini yang ngerasa udah hemat tapi kok uangnya tetap cepat habis ya? Nah, bisa jadi kita merasa sudah berhemat tapi sebenarnya malah buang-buang uang. Ini bisa terjadi di saat kita sudah merasa pintar mengelola uang, tapi ada saja pengeluaran yang tidak terduga. Ternyata ada banyak hal yang sering kita anggap sebagai penghematan, tapi sebenarnya jebakan. Ini bukan hanya soal membeli barang mahal, tapi juga kebiasaan kecil yang tanpa sadar menguras dompet. Misalnya aja kita tergiur diskon besar-besaran atau promo beli 2 gratis 1 yang akhirnya malah membuat kita membeli barang yang tidak benar-benar kita butuhkan. Berikut adalah 10 hal yang sepertinya hemat, tapi ternyata hanya buang-buang uang. Yang pertama adalah membeli barang terlalu banyak saat diskon besar. Pasti kalian sering dong ngelihat promo diskon 50% atau beli 2 gratis 1 dan langsung kalap. Rasanya sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. Kita berpikir bahwa itu adalah kesempatan emas karena lebih baik membeli saat sedang murah daripada nanti saat harganya normal lagi. Tapi ternyata membeli barang saat diskon besar-besaran bisa menjadi jebakan. Kalau barang yang dibeli memang dibutuhkan ya bagus, jadi memang berhemat. Tapi kalau kalian hanya membeli karena tergoda diskon, barang-barang itu akhirnya hanya menumpuk dan tidak terpakai. Misalnya aja membeli baju 5, padahal kalian hanya butuh 1, dan sisanya kalian tidak terlalu suka modelnya. Atau beli makanan yang akhirnya malah kadaluarsa. Uang yang dikeluarkan untuk barang-barang ini jadi sia-sia. Jadi jangan mudah tergoda. Sebelum membeli, tanya dulu pada diri sendiri, apakah barang ini betul-betul dibutuhkan atau hanya karena tergoda diskon aja. Ingat bahwa diskon itu hanya berhemat kalau kalian memang membutuhkan barang tersebut dan punya niat membelinya dari awal. Kalau enggak sih, ujungnya cuma buang-buang uang. Yang kedua adalah membeli barang murah tapi cepat rusak. Saat kita membeli sesuatu, kita sering tergiur dengan harga yang paling murah. Misalnya aja beli sepatu dengan harga yang sangat terjangkau, atau beli tas yang harganya jauh di bawah pasaran. Kita merasa hemat karena tidak perlu mengeluarkan banyak uang di awal. Tapi seringkali barang murah itu memiliki kualitas yang rendah. Sepatu yang dibeli jadi cepat sobek, tas yang baru dipakai beberapa kali sudah mengelupas, atau alat elektronik umurnya nggak nyampe setahun. Akhirnya teman-teman harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli penggantinya. Dalam jangka panjang, membeli barang yang sedikit lebih mahal dengan kualitas yang lebih baik justru lebih hemat. Kalian tidak perlu sering-sering membeli barang yang sama. Ingat di mana ada harga, biasanya ada barang. Tapi itu juga bukan berarti kalian harus beli barang branded yang paling mahal ya. Biasanya sebetulnya titik yang optimalnya itu justru yang tengah-tengah lah. Bukan yang paling murah, tapi bukan yang paling mahal juga. Lebih baik kita investasi sedikit lebih banyak untuk barang yang lebih awet daripada terus-menerus mengganti barang yang paling murah. Yang ketiga adalah tidak mencatat pengeluaran kecil. Mungkin teman-teman berpikir, nggak apa-apa lah beli kopi sesekali aja, atau beli boba dan sebagainya. Seringkali kita meremehkan pengeluaran sehari-hari yang dianggap kecil. Rasanya nggak signifikan, dan tidak perlu dicatat. Kita merasa, selama bukan pengeluaran besar sih nggak usah terlalu dipikirin lah. Tapi masalahnya, pengeluaran kecil yang tidak disadari kalau dijumlahkan bisa jadi sangat besar, apalagi kalau dilakukan berulang kali. Coba aja dihitung. Kalau misalnya kalian jajan 10.000 gitu ya, dalam sebulan itu sudah 300.000. Jumlah ini bisa menjadi uang untuk biaya transportasi, atau tabungan, atau bahkan investasi. Tanpa disadari, pengeluaran kecil itu bisa menghabiskan isi dompet. Makanya mulai sekarang, cobalah untuk mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun itu. Kalian bisa pakai aplikasi di HP atau menggunakan buku catatan. Dengan begitu, kalian bisa tahu kemana saja uang pergi dan bisa mengevaluasi pengeluaran mana yang bisa dikurangi atau dihilangkan. Yang keempat adalah tidak merawat barang yang sudah dimiliki. Nih misalnya aja pakaian jadi kusam karena cara mencucinya salah, atau peralatan elektronik jadi cepat rusak karena nggak dibersihkan atau terkena air, atau kendaraan nggak pernah diservis. Kita seringkali malas merawat barang-barang yang sudah kita miliki. Alasannya mungkin karena sibuk, nggak ada waktu, atau merasa perawatan itu tidak penting. Padahal, merawat barang adalah cara yang paling efektif untuk menghemat uang. Pakaian yang terawat akan lebih awet dan terlihat baru lebih lama. Peralatan elektronik yang rutin dibersihkan biasanya umurnya lebih panjang. Dan kendaraan yang diservis secara teratur secara umum tidak akan tiba-tiba rusak di jalan. Kalau kalian tidak merawat barang dengan baik, kalian justru akan lebih sering mengeluarkan uang untuk perbaikan atau bahkan membeli barang baru. Jadi mulai sekarang, luangkan waktu untuk merawat barang-barang teman-teman.
Ini juga merupakan investasi untuk masa depan. Yang kelima adalah membeli makanan dan minuman di luar. Siapa nih di sini yang tiap hari sarapan di luar atau ngopi di kedai favorit? Rasanya praktis ya, tapi secara nggak sadar, pengeluaran untuk makanan dan minuman di luar ini bisa sangat besar kalau dilakukan terus-menerus. Kita bisa jadi berpikir, nggak apa-apa lah kan sibuk, atau berpikir, ya nggak apa-apa lah kan menghibur diri. Tapi coba deh dihitung, kalau kalian tiap hari jajan itu 25.000, dalam sebulan itu sudah 750.000 rupiah loh. Uang sebesar itu bisa digunakan untuk membeli barang lain yang lebih bermanfaat, atau bisa jadi untuk liburan, atau untuk investasi. Apalagi memasak sendiri secara umum jauh lebih hemat dan juga lebih sehat. Makanya mulai sekarang, cobalah membawa bekal dari rumah. Kalian bisa membuat kopi atau teh sendiri, atau bawa jajanan dari rumah. Selain lebih hemat, kalian juga bisa mengendalikan apa yang kalian makan. Apa berarti nggak boleh menikmati hidup? Ya boleh, tapi sesekali lah. Misalnya seminggu cukup sekali jajannya, nggak usah tiap hari banget. Yang keenam adalah berlangganan layanan yang jarang digunakan. Kita sering tergiur dengan promo gratis bulan pertama atau diskon tahunan untuk layanan streaming, gym, atau majalah. Kita merasa, wah murah nih, ambil aja dulu, siapa tahu nanti dipakai. Akhirnya kita berlangganan banyak layanan. Tapi seringkali layanan-layanan itu tidak kita gunakan secara maksimal. Misalnya aja langganan streaming ada 3, tapi yang ditonton cuma 1. Atau bayar keanggotaan gym, tiap bulannya bayar, tapi jarang datang. Majalah cuma numpuk, nggak dibaca. Akhirnya, uang yang digunakan untuk layanan-layanan tersebut jadi sia-sia. Makanya, secara rutin, cek semua langganan yang kalian punya dan hapus yang tidak kalian gunakan. Lebih baik membayar lebih mahal untuk satu layanan yang benar-benar digunakan daripada membayar murah untuk layanan yang tidak terpakai. Yang ketujuh adalah membeli pakaian yang hanya dipakai sesekali atau jarang banget. Ada banyak orang yang membeli baju atau sepatu yang hanya sekali 2 kali dipakai terus disimpan di lemari. Ini terjadi saat kita membeli pakaian untuk acara khusus seperti pesta, pernikahan, atau ulang tahun. Kemudian kita merasa, malu kalau pakai baju yang sama terus, atau hanya sekedar berpikir, ya pengen kelihatan beda aja. Barang seperti baju atau sepatu yang hanya dipakai sekali 2 kali adalah contoh nyata buang-buang uang. Bayangin aja, berapa banyak uang yang sudah kalian habiskan untuk barang-barang tersebut. Barangnya sebetulnya masih bisa digunakan, tapi kaliannya nggak mau. Dan juga tentunya uangnya sudah kadung keluar. Solusinya, pilihlah pakaian yang multifungsi, dan pakaian atau sepatu ini bisa dipakai ke berbagai acara, mulai dari formal sampai semi-formal. Atau kalau kalian betul-betul ingin tampil wah gitu ya, zaman sekarang udah ada banyak jasa penyewaan pakaian untuk acara khusus. Ini secara umum bisa lebih hemat daripada membeli. Yang kedelapan adalah membeli barang terlalu cepat tanpa riset yang cukup. Saat melihat barang baru yang keren, kita sering langsung ingin membelinya. Misalnya aja ada HP rilisan terbaru dengan fitur yang katanya lebih canggih, atau alat masak yang lagi banyak dibahas di TikTok, atau smartwatch terbaru. Kita nggak berpikir panjang dan langsung membelinya karena tidak mau ketinggalan. Tapi, membeli barang tanpa riset bisa menjadi kesalahan besar. Kalian mungkin nggak tahu apakah ada merek lain yang harganya lebih murah tapi fiturnya kurang lebih sama, atau ada versi yang lebih lama tapi kualitasnya sebetulnya tidak jauh berbeda. Kalian juga mungkin tidak tahu kalau barang yang mau kalian beli itu dijual lebih murah di tempat yang lain. Makanya, sebelum membeli, luangkanlah waktu untuk mencari informasi, bandingkan harga, baca review, dan juga tanya pada orang-orang yang mengerti. Dengan begitu, kalian bisa mendapatkan barang yang jauh lebih bagus dan tidak menyesal di kemudian hari. Yang kesembilan adalah membeli kebutuhan bulanan di toko serba ada atau minimarket. Toko serba ada atau minimarket memang praktis dan mudah dijangkau karena lokasinya ada di mana-mana. Seringkali saat kita butuh sesuatu, kita langsung ke sana. Kita berpikir, ya nggak apa-apa lah, cuma beli dikit, cuma beli sabun, beli deterjen, beli snack. Ngapain jauh-jauh ke supermarket? Padahal, harga barang di minimarket itu secara umum biasanya lebih mahal daripada di supermarket atau bahkan di pasar. Selisihnya mungkin sekilas tidak terlihat terlalu besar, tapi kalau kalian kalikan dengan banyak barang yang dibeli setiap bulannya, ini totalnya bisa signifikan. Makanya, luangkanlah waktu, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, untuk berbelanja di supermarket atau bahkan pasar tradisional. Karena harga di sana biasanya lebih murah dan pilihannya lebih banyak. Ini akan menghemat banyak uang dalam jangka panjang, dan jangan lupa sebelum berbelanja, kalian tulis dulu dan bikin rencana. Jadinya belanjanya juga lebih terstruktur. Dan yang ke-10 adalah
membayar biaya bank dan layanan administrasi. Seringkali kita nggak sadar ada biaya-biaya yang dibebankan oleh bank. Misalnya aja biaya administrasi bulanan, biaya transfer antar bank, atau biaya tarik tunai di mesin ATM yang berbeda. Kita menganggapnya wajar dan tidak mau terlalu memusingkannya. Tapi kalau di total-total, ini jumlahnya bisa lumayan loh. Misalnya aja kalau biaya administrasi bulanannya 10.000, setahun sudah 120.000. Padahal, kalian bisa mencari bank yang menawarkan biaya administrasi yang lebih rendah atau bahkan gratis. Manfaatkan juga layanan bank digital yang seringkali menawarkan transfer gratis atau tidak ada biaya bulanan. Pokoknya coba dipikirkan, apakah biaya yang kalian bayarkan itu sepadan dengan layanan yang kalian dapatkan. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.